Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menceritakan karomah-karomah wali Allah, salah satunya Abah Guru Sekumpul. Barang siapa yang membaca dan mendengar riwayat hidup seorang wali Allah, maka si pembaca dan si pendengar diampuni Allah segala dosanya dan diberi Allah rahmat dunia dan akhirat, dan dibanyakkan Allah Ta'ala rezekinya yang halal dan diberikan husnul khotimah. Beliau juga berkata supaya jasad tidak hancur di dalam kubur ialah mencintai para wali Allah dengan cara sering membaca riwayat. Mereka berkata, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, apabila aku tidak mampu dekat dengan orang yang aku cintai, para orang soleh, dan bertemu dengan mereka, maka dalam mengingat mereka kurasakan keakraban yang membasahi jiwaku yang kering ini. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid Simtuduror berkata, jika riwayat kaum arifin waliullah dibacakan, diceritakan kepada orang beriman, maka imannya kepada Allah semakin kokoh, sebab kehidupan mereka merupakan cerminan atau pengalaman kitabullah yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu orang-orang terdahulu dan yang akan datang. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi juga berkata, beruntunglah orang yang pernah melihat mereka wali Allah atau selalu memiliki ikatan dengan mereka dan selalu berada di ambang pintu mereka. Mereka adalah pendahulu kita yang telah memusatkan segala usahanya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal mereka bersih dari berbagai penyakit kehidupan. Mereka dihiasi dengan ilmu akhlak dan wirid. Mereka bersungguh-sungguh dalam beramal dan mencurahkan segala perhatiannya. Mereka mengabdi kepada Allah dengan ilmu amal dan zuhud. Mereka adalah kaum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan kedudukan di sisinya. Mereka adalah golongan orang-orang yang mulia. Imam Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullah berkata dalam kitabnya, dan telah warid dalam satu asyar daripada Sayyidil Bashar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menulis sejarah seorang mukmin, orang soleh atau wali Allah, maka dia seakan menghidupkannya. Siapa yang membaca sejarahnya, dia seakan menziarahinya. Habib Umar bin Hafiz berkata, jika kau belum bisa bertemu dengan para wali atau ulama-ulama besar, maka sesungguhnya kata-kata mutiara mereka adalah pembersih dan cahaya bagi mata hati. Ajukanlah diri kalian kepada rahmat-rahmat Allah dengan membaca kitab-kitab mereka atau kata-kata mutiara mereka. Karena rahasia mereka ada di kitab-kitab mereka. Siapa saja yang meneladani atau membaca kitab-kitab mereka dan menempuh untuk mendapatkan cahaya-cahayanya, maka ia seakan-akan seperti duduk dan mengambil ilmu atau asror langsung dari mereka. Maka dari itu para ulama mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati di saat sekarang ini melainkan membaca atau mempelajari kata-kata mutiara mereka, para wali Allah atau ulama. Barang siapa yang senantiasa menteladani atau mempelajari kitab-kitab mereka dan melihat hikayat-hikayat mereka serta mengingat hal ihwal mereka, maka Allah akan bukakan dan bersihkan mata hatinya. Nasihat-nasihat para wali dan ulama ahli sunnah wal jamaah, juga kisah-kisah karomah para wali Allah. Dengan adanya video ini, maka bertambahlah ilmu kita tentang keberkahan yang ada pada diri
Para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetaplah istiqomah saudara seiman semua untuk mendengarkan membaca kisah kalam dan nasihat para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Qisasul Aulia, kisah para kekasih Allah karya Muhammad Khalid Sabit, dikatakan, Syekh Ibrahim bin Adam rahimahullah adalah seorang ulama sufi kelahiran Balok yang sekarang adalah negeri Afghanistan. Ada yang menyebut beliau wafat tahun 160 Hijriah. Nama lengkap beliau Hasrat Sultan Ibrahim bin Adam bin Mansur al-Baqi al-Ijili Abu Ishaq. Beliau terlahir dari keluarga bangsawan Arab. Mulanya beliau adalah seorang raja di Bali pada abad ke-7 Masehi, kemudian meninggalkan kerajaannya dan memilih hidup zuhud. Kisah Syekh Ibrahim bin Adam adalah suatu kisah yang cukup menonjol di masa awal kesufian. Dikisahkan dalam sebuah perjalanan Syekh Ibrahim bin Adam ketika hendak naik kapal laut, sang petugas kapal meminta ongkos 2 dinar. Syekh Ibrahim berkata, sekarang saya tidak punya uang, tapi saya akan berikan kepadamu di tengah perjalanan kita. Sang petugas kapal menjawab, perjalanan kita ini di laut, bagaimana kamu bisa memberiku uang? Tapi kemudian ia berpikir, barangkali orang ini menyimpan hartanya di salah satu pulau yang akan dilewati. Syekh Ibrahim bin Adam pun diizinkan naik kapal. Ketika kapal berlabuh di sebuah pulau, sang petugas kembali berkata, berikan 2 dinar itu. Syekh Ibrahim menjawab, ya. Beliau turun ke daratan sementara sang petugas diam-diam mengikutinya. Syekh Ibrahim terus berjalan hingga tiba di ujung pulau itu. Beliau lalu sholat beberapa rakaat dan berdoa kepada Allah. Dalam sujud ia berdoa, ya Allah, orang ini meminta haknya yang menjadi kewajibanku, tolong berilah ia dariku. Ketika beliau mengangkat kepala dari sujudnya, beliau melihat tanah di sekitarnya tertutupi dinar-dinar emas yang berkilauan. Ketika sang petugas kapal menghampiri dan Ibrahim melihatnya, Ibrahim berkata, ambil hakmu dan jangan juga ceritakan apa yang kau lihat ini kepada siapapun. Ketika kapal itu kembali berlayar di tengah lautan, tiba-tiba badai menghantam kapal mereka. Para penumpang panik dan petugas kapal itu berteriak berkata, mana orang yang baru bayar dinar? Di pulau itu, cepat kalian cari dan temui orang itu agar kita meminta supaya dia berdoa kepada Allah sehingga kita bisa selamat dari badai ini. Ketika itu Syekh Ibrahim bin Adam sedang tidur dengan kepala tertutup mantelnya. Sang petugas kapal itu menemuinya dan berkata, wahai Syekh, tidakkah kau lihat kapal kita hampir tenggelam? Syekh Ibrahim pun bangun dan berdoa, ya Allah, engkau telah perlihatkan kekuasaanmu. Sekarang perlihatkanlah rahmatmu. Maka tiba-tiba badai itu mereda dan tenanglah kapal mereka. Kisah ini sangat menakjubkan. Syekh Ibrahim bin Adam pun dikenal sebagai wali Allah yang doanya selalu dikabulkan Allah. Selain ahli ibadah, beliau adalah sosok yang zuhud, warok serta rendah hati. Syekh Ibrahim bin Adam menekankan pentingnya ketenangan. Salah satu murid Ibrahim bin Adam yang terkenal adalah Sakit al-Baqi yang juga seorang ulama sufi. Dalam riwayat lain, Syekh Ibrahim bin Adam pernah bercerita, suatu waktu aku bepergian di gurun dengan menaruh keyakinan kepada Allah. Selama 3 hari aku tidak menemukan apapun untuk dimakan.
Kemudian iblis mendatangiku, apakah engkau meninggalkan kerajaanmu dan begitu banyak kemewahan hanya untuk kelaparan? Engkau bisa melakukan perjalanan dengan nyaman dan tidak perlu menderita seperti ini, ucap iblis mengejekku. Mendengar perkataan iblis itu, aku mengangkat kepala dan tanganku tinggi-tinggi. Ya Allah, apakah engkau membiarkan musuhmu untuk menyiksaku? Ya Allah, tolonglah aku karena aku tidak dapat menyeberangi gurun ini tanpa pertolonganmu. Kemudian sebuah suara datang kepadaku. Ibrahim, keluarkan apa yang engkau miliki di sakumu agar kami dapat mendatangkan apa yang dimiliki oleh Yang Maha Tersembunyi. Lalu aku memasukkan tanganku ke dalam saku, ada 4 koin perak yang telah aku lupakan. Setelah aku membuangnya, iblis lari dariku dan makanan muncul dari Yang Maha Tersembunyi. Kisah ini ditulis oleh Farid Aldin Attar dalam bukunya yang berjudul Dalam Kitab Al-Faidor Al-Rahmani yang berisikan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dihimpun oleh Kiai Ahmad Asrori Al-Isyaki. Terdapat beberapa gelar yang disandang kepada beliau, salah satunya adalah Al-Qutub. Al-Rabbani, kata Al-Qutub berarti orang yang penuh hikmah dan amal, sementara Al-Rabbani adalah orang yang makrifat kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Hashisah Syarwani, di mana terdapat banyak kisah menarik tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam kitab Al-Fair Al-Rahmani diantaranya adalah kisah Syekh Abdul Qadir yang didatangi dan diraih oleh setan agar melakukan kemaksiatan. Dikisahkan pada suatu ketika muncul sebuah cahaya besar kepada Syekh Abdul Qadir yang menyinari beberapa sisi. Kemudian cahaya tersebut tampak berubah menjadi sebuah bentuk lalu berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Aku adalah Tuhanmu dan sungguh aku telah menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan kepadamu." Ketika mendengar perkataan tersebut, Syekh Abdul Qadir mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dilaknat. Pergilah wahai makhluk yang tercela." Maka seketika itu juga kilauan cahaya yang mengeluarkan rayuan kepada Syekh Abdul Qadir tadi berubah menjadi cahaya yang gelap dan bentuknya berubah menjadi asap yang mengepul. Setan itu pun menjerit dan berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Engkau telah selamat dari godaan dan rayuanku karena ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan Tuhanmu dan pemahamanmu dalam menetapkan pendirianmu. Sungguh aku telah menyesatkan melalui godaan seperti ini." Sebanyak 70 ulama ahli tarekat. Kemudian Syekh Abdul Qadir menjawab, "Segala keutamaan dan karunia hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata." Kemudian Syekh Abdul Qadir ditanya, "Dengan sebab apa wahai Syekh engkau mengetahui bahwa ia adalah setan?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Dari perkataannya aku menghalalkan segala yang diharamkan. Maka aku mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan hambanya untuk melakukan kejelekan-kejelekan." Dari kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, hikmah yang dapat dipetik adalah pentingnya memiliki, menimba dan terus mencari ilmu, terutama yang berkenaan dengan hukum fikih dan ilmu-ilmu agama Islam yang lain. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan, "Belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya." Ilmu merupakan keutamaan dan pertanda segala pujian. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan yang penuh dengan faedah. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu maka Allah permudah baginya jalan menuju surga. Para malaikat pun juga akan membentangkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di lautan pun akan memintakannya ampunan. Sungguh keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah ibarat bulan purnama atas semua bintang. Hadits riwayat Abu Daud. Kisah selanjutnya dari Imam As-Suyuti yang menukil kisah dari Syekh Syamsuddin Al-Azhari, bahwa penjaga gerbang Madrasah Rawahiyah di Damaskus bercerita, suatu malam saya melihat Imam An-Nawawi hendak keluar madrasah. Kemudian saya membuntuti beliau dari belakang. Anehnya gerbang madrasah terbuka untuk Imam Nawawi padahal beliau tidak membawa kuncinya. Beliau pun keluar dan saya berjalan bersamanya beberapa langkah namun tiba-tiba kami sudah berada di Mekah. Imam Nawawi kemudian berihram tawaf dan sa'i hingga pertengahan malam. Setelah itu beliau kembali dan saya masih berjalan di belakangnya namun tiba-tiba kami sudah berada di Rawahiyas. Imam Qaubi menulis dalam hasyiahnya Sarah Mahali bahwa di antara karomah Imam An-Nawawi adalah telunjuk beliau bersinar saat menulis ketika lampu penerang mati. Tetapi karomah beliau yang terbesar adalah diterimanya setiap kitab karangan beliau oleh umat dari masa ke masa, dari matan yang terkecil sampai karangan beliau yang berjilid-jilid. Kita bisa saksikan hampir setiap majelis ada kajian Riyadus Shalihin. Hampir setiap pelajar menghafal hadits arba'in, bahkan hampir setiap syekh punya karangan syarah hadits arba'in. Hampir setiap penghafal Al-Quran mengkaji Tibyan. Hampir setiap madrasah menjadikan Minhajut Tholibin sebagai kurikulum fikihnya. Semua itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Imam Az-Zahabi mengatakan seandainya saya tahu apa amalan Imam An-Nawawi sehingga ia memperoleh derajat dan penerimaan seperti ini. Murid terdekat Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Al-Attar, pernah berkata, banyak kejadian hebat yang saya alami bersama beliau. Saya melihat dari beliau hal-hal luar biasa yang jika ditulis bisa sampai berjilid-jilid. Selanjutnya adalah singkat seorang Imam Wali Kutub Ahwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim bin Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdillah Al-Hijazi Al-Fakafi atau lebih dikenal dengan Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani beliau adalah seorang yang ahli di bidang ilmu syariat, thoriqoh dan hakikat. Beliaulah wali kutub di negeri Madinah. Di antara kebiasaan Syekh Saman ialah kasih sayang kepada penuntut ilmu. Orang alim, orang soleh, orang fakir dan miskin, dan suka berkhidmat kepada orang yang ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa kecilnya Syekh Saman sangat memuliakan ayah dan ibunya dan melawan hawa nafsunya hingga yang halal. Sekalipun Syekh Saman adalah orang yang selalu dalam zikrullah siang dan malam dan suka uzlah, yaitu menjauh dari bercampur dengan manusia serta melazimkan ziarah tempat kuburan istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada permulaan menjalani tarekat dan hakikat beliau suka memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawakan baju jubah putih. Pada hari Syekh Saman masih dalam halawatnya maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani baju jubah itu kepada Syekh Saman. Maka cukuplah Syekh Saman dengan pakaian jubah putih itu.
Syekh Saman Al-Madani adalah orang yang menyembunyikan ilmu dan amalnya sampai mendapat izin perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan ilmunya di Madinah. Ilmu seperti matahari di tengah hari sehingga orang-orang dari berbagai penjuru mendatangi untuk mengambil berkah dan ilmu darinya. Di antara orang Indonesia yang mengambil ilmu darinya ialah Syekh Abdul Somad Palembang, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Misri, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dan Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Salman Al-Madani adalah pendiri tarekat Syamania yang mana thariqah ini adalah gabungan dari dua tarekah yaitu Tarikah Diriyah yang didirikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Halwatiyah yang didirikan Syekh Muhammad Al-Wati di Kalimantan Selatan. Tarikah Samaniyah disebarkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari dan menjadi populer di era Syekh Muhammad Zaini guru sekumpul. Syekh Fahmi Zamzam berkata, Syekh Saman mempunyai karomah yang sangat besar yaitu beliau mampu mencetak ulama sebagai generasi pelanjut dan abah guru sekumpul berkata, semua murid Syekh Saman diberi pangkat wali kutub baik laki-laki atau perempuan. Wasiat dari Syekh Saman ialah siapa yang membaca Allahumma firli umati Sayyidina Muhammad Allahumma arham umatan Sayyidina Muhammad Allahumma surhidina Muhammad Allahumma tasayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh dan asyar maka ia termasuk ke dalam jumlah martabat wali kutub. Allah makfirli umati Sayyidina Muhammad ya Allah berilah ampunan umat baginda kami Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah sayangilah umat baginda kami Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sur ya Allah sempurnakanlah kelalaian kekurangan umat baginda kami Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah majbur Muhammad ya Allah perbaikilah umat baginda kami Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Syekh Saman berwasiat amalkanlah oleh kamu wahai muridku sembahyang 5 waktu berjamaah. Sembahyang Jumat, perbanyak zikir, membaca Al-Quran perbanyak solawat. Perbanyak istighfar dan menolong hamba Allah ketika kesusahan. Perbanyak bergaul dengan orang fakir dan miskin karena itu akan menimbulkan sifat zuhud tidak cinta terhadap dunia dan akan menimbulkan sifat qanaah merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Di antara perkataan Syekh Saman siapa yang mengambil thariqah kepadaku serta diamalkannya maka dia akan mendapat macul zub di dalam dunia diambil Allah akal basyariah diganti dengan rabani ucapanku. Seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani siapa yang menyuruhku? Ya Saman 3 kali ketika mendapatkan kesusahan dunia atau kesusahan akhirat niscaya hadirlah aku serta ku tolong dia. Kami para aulia Allah tidaklah mati melainkan hanya berpindah dari negeri yang zahir kepada negeri yang tersembunyi. Alhamdulillah aku telah dijadikan Allah sebagai wali sejak masih dalam perut ibuku serta dipeliharanya nama Syekh Saman. Tidaklah asing bagi masyarakat Banjar bahkan hampir semua orang Banjar mengenal nama Syekh Saman terutama di Kalimantan Selatan. Syekh Saman lahir pada tahun 1132 Hijriah wafat hari Rabu 2 Zulhijjah tahun 1189. Dimakamkan di Baqi berdekatan dengan kuburan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Syekh Saman Al-Madani dan para wali Allah. Al-Fatihah.
Auzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Arrahmanirrohim. Maliki yaumidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirotol mustaqim. Sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Mungkin cukup sekian saya menceritakan karomah-karomah para wali Allah. Jika ada salah kata saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.